Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha sirra wa alaniyah la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabduwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa basyiris sabirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahrul ramadan wa syahrul mubarak qad iftarada alaikum siyamahu wa tuftahu fi al-jannah wa tughlaqu fi al-jahim. Sadaqallahu rasuluh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali daripada tausiah singkat barang sekitar 15 menit mungkin. Makanya kembali kita mendengar atau kita sikapi daripada firman Allah. Allah selalu mencoba kepada manusia yang taat dan selalu memberi hukuman kepada manusia yang maksiat. Apakah manusia yang maksiat itu daripada orang muslim ataupun daripada non muslim? Seperti yang berkembangnya saat ini, sama-sama kita maklum bahwasanya merebaknya berita, kejadian dan sebagainya
sebagaimana yang sudah kita maklum bahwa yang disebut dengan virus dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat pada masa Rasulullah, di dalam kitab Sahih Bukhari, kalau tidak salah saya sekitar nomor 788 dan 789, Rasul pernah bersabda. Di antara sabda Rasul, bila dalam satu kawasan, dalam satu daerah umpamanya terjadinya wabak dan ta'un, maka kepada orang dalam kawasan tersebut haram keluar ke kawasan lain, dan juga orang dari kawasan lain haram masuk kepada daerah-daerah tersebut. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa itu wabak dan ta'un?" Rasul menjawab, "Wabak ta'un adalah azab, hukuman," kata Rasul. Makanya di dalam hadis yang lain, "Innallaha la yu'adzibu al-ammah bi amalil khassah." Allah tidak menghukum manusia secara umum gara-gara segelintir daripada manusia yang berbuat maksiat. Tapi bila manusia-manusia dalam negara tersebut, ya, dengan syarat, kenapa Allah tidak menghukum manusia yang banyak dengan gara-gara manusia yang sedikit? Bila belum zahir kemaksiatan merajalela dalam sebuah negara. Tapi kalau dalam sebuah negara tersebut walam yungkir, ada orang-orang yang punya syokah, tidak melanggar atau tidak mencegah berbagai kemaksiatan yang muncul, wakadistahakal, dan sungguh sangat berhak orang-orang ramai mendapat hukuman. Ini yang pertama. Sebagai bukti yang kedua, Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Yusha bin Nun. Di antaranya Allah berfirman, "Inni muhallikum min qaumik." Aku, kata Allah, akan menghukum daripada umat-umat kamu, daripada kaum-kaum kamu. Kadang-kadang sekitar 60.000 orang daripada orang-orang yang jahat, dan bahkan akan saya hukum sekitar 40 orang daripada orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik. Artinya menurut pengakuan Allah kepada Nabi Yusha, kadang-kadang Allah bisa menghukum orang-orang yang abrar, orang-orang yang akhyar, orang-orang yang baik sebanyak 40 orang, sementara orang jahat kadang-kadang mungkin sekitar 60 orang atau 60.000 dalam satu riwayat. Jadi makanya Nabi Isa berkata, "Ya Allah, kalau hukuman kepada orang-orang yang jahat memang wajar ya Allah, tapi kenapa dihukum orang-orang yang baik?" Makanya Allah menjawab, "Sebenarnya dasarnya saya tidak akan menghukum orang-orang yang baik, tapi karena orang-orang yang baik ini diantaranya qala innahum lam yaghdu." Mereka tidak pernah marah kepada orang yang berbuat jahat. Kadang-kadang wa akaluhum wa syarabuhum, minum semeja, makan semeja. Cinta kepada orang-orang yang berbuat jahat, kadang-kadang bermain dengan orang-orang yang jahat, maka dasar itu kami hukum, kata Allah. Jadi makanya akhirnya pada satu hari Anas bin Malik pernah berkata, "Ya Rasulullah, ausini, wasiatkan kepadaku ya Rasul, kalau memang Allah akan menghukum hamba-hambanya, apakah hamba yang baik, hamba yang jahat kadang-kadang mendapat hukuman yang sama seperti sekarang yang terjadi sekarang? Kadang-kadang orang yang non-muslim lebih banyak, yang muslim ya kena dan sebagainya. Kenapa?" Makanya Nabi berwasiatkan, "Ya Anas bin Malik, ahkum wudhu'aka li salatika." Laksanakan wuduk yang benar, apakah untuk salat kamu atau untuk selalu dalam berwuduk ataupun lazim berwuduk. Kenapa? Karena pada muka kamu ada anggota-anggota yang terbuka, apakah mulut, hidung, telinga dan sebagainya.
maka pada muka itu akan mudah terserap dengan virus. Tapi kalau pada muka itu pernah engkau basuh bima'in mutlaqin, dengan air yang suci, menyucikan, air yang turun dari langit, mudah-mudahan tahabbaka, Allah cinta kepada kamu, wa hafazaka, Allah memelihara kamu, wa yudadu fi umurika, dan Allah akan memanjangkan umur kamu. Jadi inilah pesan daripada Rasul. Maka oleh karenanya kaum muslimin yang terhormat, hari ini ada jawaban bahwasanya kita bangsa Aceh, kalau kita lihat dalam segi ibadahnya memang luar biasa. Banyak orang-orang yang baik yang berdoa untuk keselamatan kepada umat bangsa Aceh dan sekitarnya dan kaum umat-umat yang muslim. Alhamdulillah pada hari ini, walaupun kita dalam was-was, walaupun antisipasi wajib memakai masker dan sebagainya, tapi ketahuilah Allah hari ini masih cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita masih yakin dalam melaksanakan ibadah kepadanya, dengan melaksanakan wudhu yang benar, salat tepat dalam waktu. Apalagi hari ini, kata Rasulullah dalam hadis daripada riwayat Ali bin Abi Talib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul bersabda, di antaranya yaqulu, Rasul bersabda, innallaha, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat sebuah tempat di sekitar aras. Sementara tempat tersebut dihuni oleh malaikat-malaikat, la yuhsa adaduhum, tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui jumlahnya, illallah, kecuali Allah yang mengetahui. Sehingga wa inkana, bila-bila di awal daripada bulan suci Ramadan, di awal daripada malam-malam daripada Ramadan, ista'danu rabbahum, semua malaikat memohon izin kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kepada kami akan turun ke bumi. Ya Abdullah, di sana pun akan kami menyembah Engkau ya Allah. Wasallu, kami akan melaksanakan salat ma'a ibni Adamah, kami akan melaksanakan bersama manusia. Kenapa? Kami sangat haru dikala kami di langit melihat ke bumi ini nampak bagaikan bintang. Apa yang sebenarnya itu? Apakah tempat ataupun masjid dan sebagainya? Kami ingin menyaksikan sendiri secara langsung. Maka di malam 1 Ramadan semua malaikat turun dan salat bersama kita insya-Allah. Dan yang sangat penting menurut Rasul, wa iza masahum wa masuhu, kalau malaikat itu tersentuh dengan kita dalam saf, walaupun sekarang tidak mungkin kita lihat mereka, Allah masih membuat hijab dan sebagainya, wa masuh, dan malaikat juga akan tersentuh dengan kita. Kata Nabi Sa'ada, mudah-mudahan kita yang tersentuh dengan malaikat tersebut bahagia, wa sa'adata, dan bahagia, lam tuska ba'dahu abadah, tidak akan celaka selama-lamanya. Inilah merupakan salah satu daripada rahmat Allah kepada kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan juga inilah yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh kasih sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan dalam antisipasi corona selama ini, kita tingkatkan ibadah kepada Allah dengan wudhu yang benar, salat yang benar, puasa yang benar. Kemudian pada hadis selanjutnya, Abu Dzar Ghifari pernah berkata, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berpuasa bersama Nabi. Summa kunna, kemudian pada malam akhir daripada Ramadan, dalam bahasanya wa fi tis'in bakin, wa fi salasin bakin, wa fi khamsin bakin, wa fi salasin bakin, wa ila akhir hadis. Artinya Nabi bersabda, pada malam 9 yang sisa, pada malam 7 malam yang sisa, pada 5 malam yang sisa, pada 3 malam yang sisa, atau pada malam selanjutnya 29. Artinya di dalam 10 akhir ada 5 malam yang disebut dengan malam ganjil. Artinya di salah satu malam tersebut mudah-mudahan akan disebut dengan malam Lailatul Qadar. Artinya di malam-malam tersebut malaikat juga turun. Malaikat yang selain daripada yang tinggal di Hadratul Qudsi,
juga semua akan turun ke bumi ini bersama Jibril dan akan bertemu dengan manusia mulia. Wa tusallimunahum, mereka akan memberi salam. Ila qa'imin, kepada orang yang berdiri. Wa ila qa'idin, kepada orang yang duduk. Wa ila musalli, dan kepada orang yang salat. Wa ila zakirin, kepada orang yang berzikir. Makanya malaikat memberi salam. Kemudian selepas mereka memberi salam, wa tasafahunahum, berjabat tangan dengan kita. Mungkin kita sibuk berzikir, mungkin kita sibuk dalam salat dan sebagainya. Mudah-mudahan malaikat semua akan berjabat tangan dengan kita, insya-Allah. Sehingga pada malam tersebut, bila-bila walaupun dalam tempoh relatif singkat kita bertemu dengan malaikat, mendapat salam dan juga berjabat tangan dan sebagainya. Dan yang paling penting, wa idza da'uhum, kalau kita berdoa kepada Allah. Kenapa kita berdoa? Karena Nabi pernah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia doa diterima oleh Allah. Di antaranya doa usaimi hatta yaftura, doa orang yang berpuasa sehingga detik-detik berbuka, apalagi pada malamnya, harinya dan sebagainya. Tetapi dikala kita berdoa, pasti malaikat menjawab amin, amin. Apa yang kita doakan sekarang, kalau kita terhindar daripada corona dan sebagainya, mudah rezeki dan pemerintah kita lancar dan sebagainya, Allah juga memerintahkan kepada mereka supaya menjawab doa kita itu dengan amin, amin. Inilah yang disebut dengan bulan penuh berkah dan bulan penuh kasih sayang Allah kepada kita. Kesimpulan, marilah kaum muslimin yang terhormat, di 10-nya akhir nanti kita menunggu datangnya malaikat. Kita menunggu dengan datangnya malaikat memberi salam ke kita. Kita menunggu malaikat untuk bersalam-salaman dan bermusafah dengan kita, insya-Allah. Kalau walaupun dalam tempoh relatif singkat kita dapat bertemu dengan malaikat, khairum min alfi syahrin. Masya-Allah, luar biasa. Ibadah kita di kala itu lebih besar nilainya bila kita manding kadang-kadang dengan beribadah selama 83 tahun atau 1000 bulan, masih lebih banyak ibadah di kala itu. Jadi oleh karena gunakanlah kesempatan yang baik melalui bulan suci Ramadan. Atau dalam bahasa lain, Ramadan memang momentum yang sangat tepat untuk kita berdoa kepada Allah, untuk kita memohon kepada Allah. Hanya selama 11 bulan kita melakukan bermacam kesalahan dan sebagainya, tapi insya-Allah. Kemudian dalam keterangan yang lain, di antara jumlah ibadah, apakah haji, umrah dan sebagainya, memang puasa salah satu ibadah yang luar biasa nilai karena disebut dengan sabar. Ya, di dalam melaksanakan ibadah berpuasa memang sabar. Sabar daripada makanan tidak boleh berlebihan di saat kita berbuka. Sabar di dalam berbicara yang tidak bermanfaat, mungkin kita tidak berbicara dan sebagainya dan sebagainya. Itu disebut dengan sabar. Maka wajar bulan ini disebut dengan bulan sabar. Oleh karena bulan ini disebut dengan bulan sabar, nantinya di yaumil kiamah banyak hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan orang yang bersabar karena ibadah mudah-mudahan bighairi hisab. Artinya Allah akan menyempurnakan nilai berpuasa, nilai puasa mereka atau nilai ibadah mereka bi ghairi hisab, dengan tanpa pemeriksaan, langsung ke surga. Mudah-mudahan inilah yang merupakan harapan melalui bulan suci Ramadan, dan inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam kita mengantisipasi corona ini dengan penuh beribadah, berjamaah, berpuasa, berwuduk, memberi sedekah dan sebagainya, dan kita kemenangkan azan di mana-mana. Ini merupakan salah satu senjata yang paling ampuh untuk melumpuhkan seluruh penyakit yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Imam Ghazali menjawab, kalaupun kita sudah melaksanakan berbagai antisipasi, memelihara dan sebagainya, makanya Imam Ghazali berkata, idza asabahu musibah wa amal muti, orang-orang yang taat seperti kita, idza asabahu musibah, kalau kepada kita tertimpa musibah, apakah karena dalil lain, fahuwa kafaratu minal dzunub, itu jadi tebusan daripada jumlah dosa. Tetapi wa amal asi, ya, orang yang maksiat kena juga mungkin, fahuwa hukumah, itulah mereka mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita tergolong dalam golongan orang yang taat. Kalau sesudah kita pelihara, kita jaga, kita antisipasi dan sebagainya, ternyata kena juga,
mudah-mudahan Allah tetap menjadikan kita sebagai orang yang tertebus daripada jumlah dosa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.